Nah, selanjutnya adalah kita bikin project ya. Nanti kita bikin mulai dari nol sampai sistem kita jadi. Saya sudah siapkan simulasinya. Nah, seperti ini. Ini ilustrasi sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah gambar pagar yang sudah otomatis. Ini dapat dari Google ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah ilustrasinya, tampak atas ya. Di sini ada pagar hitam, kemudian ada motor penggeraknya untuk buka tutup pagar. Kemudian kita butuh beberapa sensor sebagai inputan untuk mendeteksi, memutuskan apakah pagar kita akan membuka atau menutup. Di sini ada dua sensor keberadaan, kemudian ada limit tutup, kemudian ada limit buka. Limit tutup ini sebagai batasan motor harus berhenti. Jadi motor menggerakkan gerbang terus mendorong gerbang sampai tertutup. Nah, ini harus ada sensornya untuk mematikan motor, memerintahkan motor untuk berhenti. Kalau enggak, motor akan terus berputar menutup mendorong gerbang ini ya. Begitu juga dengan limit bukanya. Dia harus ada batasan untuk memerintahkan motor berhenti. Nah, selanjutnya di sebelah kiri bawah ini adalah rangkaian listriknya. Jadi wiring diagramnya untuk motor 3 fasa. Motor yang digunakan bebas, bisa motor DC, bisa motor AC single fase atau 3 fase. Yang penting motor bisa dioperasikan untuk forward reverse atau maju mundur ya. Ini saya ambil contoh motor 3 fasa. Rangkaiannya seperti ini, kontaktornya seperti ini. Jadi untuk mengaktifkan motor kita butuh bantuan kontaktor untuk forward reverse-nya. Jadi tidak bisa dari PLC langsung. Yang di ilustrasi sebelah kanan ini adalah kendali untuk PLC-nya nanti. Kemudian output dari PLC akan terhubung dengan rangkaian di sebelah kanan bawah ini, kontaktornya ya. Jadi ada saklar utama, ini ada FWD, forward sama reverse nanti yang akan diperintahkan oleh PLC kita. Nah, cara kerjanya seperti ini. Yang aktif adalah sensor 3 ini, limit ya, limit tutup ini aktif. Karena ada triggernya ini, yang abu-abu ini, ibaratnya untuk men-trigger sensor ya. Dia akan berada di sensor 3, maka sensor 3 ini aktif. Sensor yang lainnya akan non-aktif ya, motor berhenti. Nah, ketika mobil datang, kendaraan datang, sensor 1 akan aktif. Kemudian ini akan memerintahkan motor untuk membuka gerbang. Seperti ini. Nah, forward akan aktif, maka pagar akan bergeser. Sensor 3 tadi yang aktif akan ditinggalkan oleh pagar jadi non-aktif. Kemudian mengaktifkan sensor 4 untuk menghentikan motor ya. Nah, kondisinya seperti ini. Selanjutnya mobil bergerak maju, meninggalkan sensor 1, kemudian terdeteksi di sensor 2 ya. Kedua sensor ini masih aktif salah satunya, maka pagar masih belum menutup. Sensor 4 masih aktif. Nah, ketika kedua sensor ini sudah nonaktif, baru memerintahkan si motor untuk reverse, menutup lagi gerbangnya. Jadi perlu diperhatikan, untuk membuka gerbang tadi, kita butuh salah satu sensor atau kedua sensor ini aktif untuk membukanya. Kemudian untuk menutupnya kita butuh kedua sensor ini bersamaan, ya harus dua-duanya. Kalau yang tadi untuk membuka gerbang ini salah satu bisa, tidak harus dua-duanya. Maka ketika mau menutup, pastikan kedua sensor ini dalam keadaan nol, tidak ada kendaraan yang terdeteksi di situ. Maka sistem akan memerintahkan motor untuk reverse dan pagar akan tertutup. Sensor 4 yang tadinya aktif jadi nonaktif, kemudian sensor 3 menjadi aktif untuk memerintahkan motor berhenti. Nah, kurang lebih sistemnya seperti ini ya. Nanti kita akan bikin diagram PLC-nya seperti apa. Kita bikin di sini ada S1 nilainya, sistemnya boolean, tipenya boolean, kita enter. Kemudian kita bikin lagi S2, boolean juga, kita enter. S3, S4. Nah,
Di variabel ini kita sudah punya 4 sensor, kemudian kita butuh output coil, forward, nilai tipenya boolean, kemudian ada reverse, coil reverse, sifatnya boolean. Jadi di sini kita punya forward dan reverse gitu ya. Forward dan reverse untuk menggerakkan motor. Forward, kemudian ini kita kasih reverse. Nah, kita coba play. Nah, ini langsung on dua-duanya. Kita nggak boleh seperti ini, karena di coil ini pasti akan terbakar nanti ya. Motornya akan terbakar, kontaknya dua-duanya fasa dengan fasa akan bertemu, kemudian akan trip. Nah, ini tidak boleh, tidak diperbolehkan forward dan reverse aktif secara bersamaan. Nah, kita setting dulu yang forwardnya. Kita ulangi dulu untuk ini ya, mulai dari awal. Ketika kendaraan maju S1 terdeteksi, maka kontak forward akan aktif sampai S4 aktivasi, maka forward akan berhenti sebagai limit. Oke. Kita tambahkan di sini S1 ya, karena saklar sensor 1 tadi yang aktivasi untuk forward. Kemudian forward ini akan berhenti jika ada limit sensor S4. Jadi kita tambahkan S4 di sini untuk mematikan forward kita. Ini kita butuh normally close ya di sini. Kita butuh normally close. Oke, kita play dulu. Yang bawah kita abaikan dulu ya. Reverse kita abaikan dulu. Kita masih bekerja pada coil forward dulu. Jadi ketika S1 aktif, ya S1 aktif, maka dia akan true ya. True aktif, forward akan aktif. Jadi dia akan forward sampai S4 teraktivasi. S4 teraktivasi akan mematikan coil forward. Jadi kita aktivasinya bisa dari value di variabel atau kita klik di sini, tapi lebih memudahkan di sini. Kita bisa lihat ini true berarti 1, kalau false berarti 0. Lebih mudah di sini ya untuk ilustrasi kita, imajinasi kita. Oke, forward sudah berhenti. Kemudian mobil berjalan, terdeteksi sensornya, sensor 2 aktif, sensor 1 non-aktif. Anggap mobil bekerja, kemudian sensor 2 aktif, sensor 1 non-aktif, ya kan? Oke. Sensor sejauh ini forward masih mati, oke. Kemudian sensor 2 meninggalkan, sensor 2 ditinggalkan sama kendaraan 0. Motor akan reverse akan aktif. Jadi ketika S2 dan S1 ini angkanya 0, maka motor akan reverse ya. Jadi ketika angkanya 0 di sini, maka kita butuh 2 ya kan. Ketika S1 dan S2 0, dia akan nyala. Jadi ketika ini 0, dia akan nyala. 00 masih belum nyala, berarti ini nilainya kita ganti normally close. Yang ini juga sama, kita ganti menjadi normally close. Oke, kita coba simulasikan. Nah, di sini ini jadi ketika ada sensor ini masih aktif ya, masih mati, sorry, coil masih off. Ketika sensor ini 1 0,
kemudian sensor 2 juga 0, maka dia akan reverse. Ketika reverse, pagar akan melepaskan ini ya, sensor 4. Limit sensor 4 akan terlepas. Dia akan bernilai 1 ya, tapi tidak mengaktifkan ini karena sensor satunya tadi sudah ditinggalkan. Ini kondisi yang sekarang ketika pagar nutup, sampai nanti pada akhirnya sensor 3, limit sensor 3 ini tercapai. Jadi reverse sampai sensor 3 tercapai, kemudian reverse akan mati dan mematikan motor. Sensor 3 ini belum kita masukkan di sini untuk mematikan reverse. Untuk mematikan reverse-nya. Jadi kita butuh memasukkan S3 di sini. S3 kita masukkan sebagai normally close sama seperti sensor S4. Ini dari sensor 3. Oke, kira-kira seperti ini. Sensor 3 aktif, maka semuanya akan mati. Kita cek kembali ya. Kita cek kembali, simulasikan kembali. Ini kondisi yang saat ini terjadi. Jadi S3 aktif, sensor 3 aktif, oke, forward reverse masih off. Kendaraan maju mendeteksi sensor 1, sensor 1 aktif, sensor 1 aktif, maka pagar akan forward terbuka, coil forward terbuka sampai menyentuh S4, motor akan mati. Jadi forward terbuka sampai S4 aktif, maka motor mati, gitu ya. Oke, sampai sini. Oh, ini ya, ditinggalkan ya, S3 tadi ditinggalkan, sampai sini oke. Pagar tertutup ya. Pagar terbuka, motor terhenti. Kondisinya seperti itu. Motor berhenti. Kemudian kendaraan kita maju ke S2, S1 ditinggalkan. S1 ditinggalkan, maju ke S2. S1 ditinggalkan. Ini masih belum terjadi apa-apa forward reverse-nya. Kemudian ketika kendaraan meninggalkan S2, pagar akan tertutup, reverse. Ketika meninggalkan S2, dia akan reverse sampai S4, limit S4 tadi tertinggal ya, off sampai di S3 aktif. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah menjadi otomasi dari kendaraan kita. Nah, bagaimana jika asumsinya kendaraan kita mau keluar? Jadi S2 dulu teraktivasi. Kalau yang tadi S1 teraktivasi terlebih dahulu. Nah, sekarang S2 teraktivasi terlebih dahulu karena kendaraan kita mau keluar melintasi pagar. S2 aktif, seharusnya siklusnya sama ya. Ketika S2 aktif, pagar akan terbuka. Tapi untuk mengaktifkan forward buka ini, dia hanya diaktifasi sama ini, sensor 1 saja. Jadi ketika ini terdeteksi, ini nggak terjadi apa-apa ya. Ini nggak terjadi apa-apa. Jadi tidak terbuka. Jadi kita perlu mengaktifkan kembali coil forward kita. Kita tambahkan di sini untuk S2 kita. Tapi S2 dalam keadaan open ya. S2 dalam keadaan open. Butuh salah satu, berarti paralel ya. Kalau gini kan harus kedua-duanya aktif, baru forward akan aktif. Tapi ini nggak mungkin kan kejadian aktualnya tiba-tiba ada di dua posisi ketika pagar tertutup. Nah, ini nggak mungkin. Jadi kita bikin dia paralel. Jadi logikanya antara S1 atau S2 ketika salah satu teraktivasi atau dua-duanya teraktivasi, ini pagar dalam keadaan terbuka. Mengaktifkan forward, coil forward. Jadi ini kita delete dulu.
kita masukkan paralel di sini. Paralel dengan S1 kita geser. Oh, nggak bisa. Kita hapus dulu. Di sini kita isi dengan S1, di bawahnya adalah S2. S1, di bawahnya sensor 2. Oke, kita play. Kita play, kondisinya tertutup. Kita buka, sensor 2 terdeteksi ya dari dalam. Maka coil forward aktif. Pagar terbuka ya. Pagar terbuka, sensor 1 masih nonaktif ya. Pagar terbuka sampai meninggalkan sensor limit tutup S3, kemudian mengaktifkan S4. Nah, forward akan mati. Artinya motor berhenti ya semuanya. Kemudian mobil meninggalkan S2. Mobil meninggalkan S2. Ups. Nah, ini harus diantisipasi ya. Mobil meninggalkan S2, tiba-tiba pagar tertutup. Ini harus kita delay berarti. Nanti kita delay. Jadi sementara kita anggap sensor 1 teraktivasi terlebih dahulu oleh kendaraan, kemudian sensor 2 tertinggal. Kemudian mobil meninggalkan S1, baru dia reverse. Sampai limit S4 terbuka dan limit S3 aktif. Nah, jadi terjadi satu problem, yaitu ketika kendaraan ini sensor 1 sama sensor 2 ketika tidak teraktivasi, dia langsung memerintahkan tertutup. Kita butuh delay, mungkin 3 detik untuk memastikan bahwa di sini sudah tidak ada kendaraan lagi gitu ya. Memastikan sudah tidak ada kendaraan lagi, baru dia akan menutup. Nah, kita butuh delay, timer ya, kita butuh timer. Kita tambahkan perintah baru di sini. Timer berarti kita kasih nama timer 1. Sorry, bukan boolean tapi timer. Time 1, kita timer, submit. Kita masukkan timer 1. On delay. Jadi on delay. On delay ini untuk mendelay reverse kita, gerbang tertutup. Jadi timer ini akan aktif jika ada S1, sensor 1 dan sensor 2 sudah nonaktif gitu ya. Sudah nonaktif. Artinya kita bikin ini S1 sensor 1 ini normally close. Kemudian sensor 2 di sini normally close juga. Jadi logikanya seperti itu. Ketika ini nilainya 0, artinya di sini nanti aktif, baru timer bekerja. Selama reset time kita kasih misal 5 detik lah ya, 5000. Nah, di sini juga nanti timernya akan mengaktifkan si reverse ini, mengizinkan reverse bekerja. Kita kasih coil dari timer. Jadi output timer ya, output timer 1 ini. Oke. Baru dia akan aktif. Kita coba simulasikan. Sampai sini timer bekerja ya. Timer bekerja karena tidak ada yang mengaktifasi S1, S2. Maka ini timer bekerja tapi tidak mengaktifkan coil reverse karena di sini masih ada limit ya kan, pengaman kita. Sensor limit. Jadi kita simulasikan. Kendaraan sensor 1 masuk. Sensor 1 masuk, gerbang terbuka. Kemudian sensor 3 ditinggalkan, limitnya ditinggalkan sampai limit ke S4 ya. Sampai limit ke S4. Kemudian motor berhenti. Kendaraan bergerak meninggalkan S1 menuju ke S2. Ya, meninggalkan S1. Jadi meninggalkan S1 punya waktu 5 detik ya.
punya waktu 5 detik ini sampai nanti tertutup. Jadi kalau berhenti di tengah-tengah gitu ya, tidak terdeteksi S1 S2-nya, kita punya waktu 5 detik. Jadi jangan sampai sensor 1 dan sensor 2 ini posisinya terlalu jauh sehingga kendaraan butuh waktu untuk melintasi sensor ini. Jadi kita punya waktu 5 detik. S2 teraktivasi, oke, kemudian S2 meninggalkan. Nah, punya waktu selama 5 detik baru reverse tertutup. Reverse tertutup meninggalkan limit S4, mengaktifkan limit S3. Oke, kira-kira seperti ini. Ini sudah jadi sistemnya. Kalau mau diutak-atik lagi, mau ditambahkan item apa, silakan sesuai kebutuhan ya. Kemudian untuk setting timer di sini 5 detik disesuaikan dengan aktual yang ada di lapangan. Jangan sampai jarak sensornya terlalu jauh, S1 di sini, S2 di sini, sehingga kendaraan membutuhkan waktu di luar dari settingan kita. Ini bisa diatasi dengan dua cara. Dari sistemnya sendiri, kita kasih timing lebih lama gitu ya, atau mekaniknya, alatnya, plan-nya itu kita setting dekat-dekatan gitu ya, sehingga bisa mendeteksi dua kendaraan. Jadi misal kendaraan berada di S1 dan S2 gitu ya, saling berdekatan posisinya, itu bisa. Oke, sampai di sini dulu simulasinya. Nanti silakan kalian coba bikin sendiri. Ini apa? Saya kasih tugas tambahan ya. Saya kasih tugas untuk kalian bikin sendiri. Kalau selesai nanti silakan di share, gunakan fitur share, bisa kirim ke learning ya. Bisa kirim ke learning.